Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman adhharal haqqa bil haqqi wa akhzal ahzab wa atamma nurahu wa ja'ala kaidal kafirina fi tabab. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وإليه المنقلب يحكم ما يريد ولا تعقيب ولا عجب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para saudara jamaah yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini, di antara banyak kesibukan yang Allah ciptakan kepada kita, alhamdulillah kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Allah memudahkan kita untuk mendapatkan hikmah-hikmah dari materi-materi yang disampaikan, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan juga Al-Hadis. Semua adalah atas limpahan nikmat Allah. Diberikan nikmat sehat terutama, diberikan kesempatan terutama, dan diberikan hidayah oleh Allah yang masih melekat di dalam diri kita untuk mendengarkan, mengikuti, memahami, mengamalkan dari apa yang difirmankan oleh Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatan Nabi." Telah kutinggalkan dua perkara di kalangan kalian, yang mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh terhadap dua perkara ini, yaitu kitab Allah, kitabnya Allah, sunnah Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan materi kita pada sore hari ini adalah membahas tentang begitu besarnya pahala-pahala yang didapatkan dari ibadah kurban. Kurban bukanlah korban. Kurban adalah berasal dari kata qarraba, sedangkan kurban adalah jamak, bentuk jamak dari kata qarraba yang artinya adalah amalan-amalan yang mendekatkan. Ya. Kemudian secara syariah atau secara fikih, ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan di dalam bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau yang disebut dengan Yaumul Nahar atau Yaumul Adha, di mana semua para muslim mereka disunahkan untuk menyembelih hewan-hewan yang disyariatkan sebagai bentuk upaya ketakwaan kepada Allah untuk mendapatkan keutamaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ yang disebut dengan kurban. Jadi kurban bukanlah korban. Bukan korban dari bencana, korban dari kegagalan, korban dari apa saja, bukan. Korban adalah amalan-amalan yang mendekatkan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai fikih-fikihnya. Yang pertama yaitu ma hukmul adha, apa hukum menyembelih kurban. Mungkin kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya hukumnya, apakah ia bersifat wajib, ataukah dia bersifat hanya mubah, atau dia bersifat sunnah mustahab, sunnah yang disenangi, sunnah yang dianjurkan, ataukah dia bersifat ibadah makruhat, ibadah yang dibenci, atau bagaimana? Ya, ini kita perlu memahami supaya pengetahuan kita terhadap masalah kurban ini semakin kuat. Hukum kurban menurut sahabat Rasulullah dan pandangan para sahabat
dan juga para mazhab, ya, para mazhab. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ibnu Ishaq, dan lain-lain. Ya, bagaimana pengamatan menurut para ahli ilmu zaman dahulu, para ulama salafus salih mengenai hukum menunaikan ibadah kurban atau menyembelih sembelihan hewan kurban. Di dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Jabalah bin Suhaim menceritakan, beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar merupakan sahabat Rasulullah yang memiliki keutamaan dalam hal ilmu. Banyak hadis-hadis sahih yang dijadikan rujukan para imam-imam muhaditsin besar seperti Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah At-Tirmidzi. Mereka merujuk pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sebagai rujukan hukum. Ini menunjukkan bahwa apa yang difatwakan oleh Abdullah bin Umar ini merupakan petunjuk kebenaran bagi kita setelah dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu riwayat dikisahkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang masalah udhiyah. Dia mengatakan awajibatun hiya, apakah udhiyah atau menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib? Maka beliau mengatakan Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslim. Beliau menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam mereka mengerjakannya. Artinya di zaman Rasulullah menghidup-hidupkan yang namanya ibadah menyembelih kurban. Apakah itu menyembelih onta, ataukah menyembelih sapi, ataukah menyembelih kambing, ya, bahkan menyembelih kambing. Rasulullah senantiasa menghidup-hidupkan masalah kurban. Kemudian laki-laki itu merasa belum puas dengan jawaban Abdullah bin Umar dan dia mengatakan lagi tentang masalah sembelihan, awajibatun huwa atau hiya, apakah itu termasuk wajib? Kemudian dia mengatakan lagi, ya, Abdullah bin Umar mengatakan, menjawab lagi, Ata'aqilu dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Apakah kamu nggak berpikir dari kalimat bahwa Rasulullah selama hidup, Rasulullah mengerjakan kurban, menyembelih hewan kurban, dan juga para sahabat. Dan juga orang-orang muslim pada saat itu mereka juga menyembelih kurban. Maka para ilmu mengatakan bahwa ada dua pendapat mengenai masalah ucapan ini. Yang pertama, yang dikatakan oleh kalangan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini juga merupakan ulama besar yang menjadi rujukan dari para imam muhaditsin seperti Imam At-Tirmidzi dan imam-imam hadits yang lain seperti Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, dan seterusnya. Kemudian Ibnu Mubarak juga memiliki pandangan yang sama dengan Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwa annal udhiyah laisa biwajibah. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa menyembelih hewan kurban itu bukan ibadah fardu. Bukan ibadah fardu. Fardu itu wajib mutlak. Nah, itu namanya ibadah fardu. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya. Tingkatan kewajibannya tidak seperti itu. Seandainya itu diwajibkan seperti itu, maka niscaya setiap muslim walaupun itu bayi belum balik, maka dia akan kena hukum wajib mengerjakan kurban apabila itu hukumnya wajib. Walakinnaha sunnatun min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustahabbu ayyumala biha. Dia mengatakan bahwa menyembelih kurban ini adalah sunnah dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disenangi untuk dikerjakan. Nabi senang mengerjakannya, maka kita pun dianjurkan untuk ikut mengerjakan di dalam sunnah tersebut. Ya, ini ditulis di dalam kitab namanya
Hadis At-Tirmidzi. Ini pendapat yang pertama, bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya tidaklah wajib, hanya para ahli ilmu mengatakan hukumnya yaitu sunnah mustahab, sunnah yang disenangi, yang mendatangkan kecintaan kepada Allah. Waqad dhahaba Abu Hanifah wa Malik wa Thawri ila al-qawli bi wujubil udhiyah ala man malakan nisaban. Tetapi pendapat yang kedua yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib bagi mazhab siapa, yaitu ahli ilmu yang bernama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, kemudian Anas dan Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa ada yang pertama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sunnah, kemudian yang kedua mengatakan wajib. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini juga mengikuti pendapat dari Abu Hanifah dan juga Imam Malik, yaitu hukumnya wajib, akan tetapi ada ketentuannya, alaman malakan nisaban. Diwajibkan bagi orang yang nisab, artinya memiliki kemampuan untuk menyembelih. Seseorang yang menyimpan uang di deposito, di tabungan, di dompet atau di ATM di mana saja, dia mampu menyembelih kurban walaupun hanya 1 ekor kambing, kemudian dia tidak menunaikannya, maka hukumnya adalah, bagi mereka hukumnya dosa. Ya. Nah, mereka mengambil rujukan ini dari mana? Wahtajjalahum bima ra'au Ahmad wa Ibnu Majah bisnadi rijaluhu kulluhum thiqah. Mereka, para ulama, yaitu Abu Hanifah, Malik Ats-Tsauri, dan para murid-muridnya, mereka mengambil hujah bahwa wajib bagi orang yang mampu, sedangkan apabila ia tidak mampu, maka hukumnya dosa. Mereka merujuk pada hadis yang diriwayatkan di dalam hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga hadisnya Ibnu Majah yang termuat di dalamnya, hadis yang dimuat oleh Ibnu Majah, yang mana kesemuanya itu rijaluhum thiqah, jalur sanadnya terpercaya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu. Artinya secara marfu yaitu diangkat kepada Nabi, ya, disandarkan kepada Nabi SAW, yaitu kalimat Nabi bersabda, man wajada sya'atan falam yutahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menjumpai keluasan, memiliki kekayaan, memiliki kelebihan harta, kelebihan kemampuan untuk melaksanakan kurban, untuk menyembelih hewan kurban walaupun hanya 1 kambing, tapi ia tidak mau menyembelihnya, tidak mau membeli kambing, tidak mau mengeluarkan kambing untuk disembelih di hari raya kurban, maka Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati pada musalaku, janganlah ia dekat-dekat pada masjid-masjidku. Ini menunjukkan kebenciannya Nabi terhadap orang-orang yang mampu menyembelih kurban walaupun hanya 1 kambing, tapi dia tidak mau menyembelih, dia tidak mau berkorban. Nah, ya, tidak mau kurban, ya, bukan berkorban tapi kurban. Ini pendapat yang mengatakan wajib hanya saja wajib bagi yang mampu nisab. Nisab itu berarti memiliki keluasan kemampuan untuk menyembelih kambing, 1 ekor kambing. Seandainya bisa lebih, dia boleh untuk mengikuti patungan sapi, ya, itu ada dalilnya. Kemudian di dalam satu hadis yang mengatakan tentang kedudukan ibadah menyembelih kurban adalah ibadah yang dianjurkan, yang disunnahkan atau yang disebut dengan sunnah mustahab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyru sinin yudhhi. Nabi itu selama 10 tahun di kota Madinah, Nabi itu selalu menyembelih hewan kurban. Nabi tidak pernah melewatkannya. Nabi tidak pernah melewatkan sembelihan hewan kurban selama 10 tahun ketika Rasulullah hidup. Bahkan ketika Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah pun berpesan kepada Ali, wahai Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, ketika kamu nanti menyembelih kurban, maka sembelihkanlah atas namaku. Ini wasiat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun ketika beliau menjelang wafatnya, beliau juga berpesan supaya nanti kurban yang akan datang, Ali diperintahkan untuk menyembelih kurban. Maka Ali setiap menyembelih itu 2 ekor kambing selama hidupnya Ali. Yang pertama diperuntukkan untuk dirinya dan keluarganya,
kemudian yang satunya diperuntukkan untuk Rasulullah SAW yang sudah wafat. Di sini predikannya hasan. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil satu iqamah atau keyakinan atau fatwa bahwa menyembelih hewan kurban sifatnya adalah sunnah, bukan wajib. La tajibul udhiyah, bal hiya mustahabbah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan menyembelih kurban sifatnya adalah mustahabah, yaitu sunnah yang dianjurkan dan bukan biwajibatin, bukanlah satu kewajiban. Karena apa? Karena mereka merujuk pada satu hadis yang mengatakan laisa fil mali hakun siwa zakah, bahwa tidak ada yang namanya haknya harta kecuali zakat. Ya. Haknya harta itu adalah zakat, bukan korban. Ini ya. Namun kita mengambil titik tengahnya, di mana kita mengambil bagian yang mana dari pendapat para imam muhadzab atau para imam mazhab dan para sahabat. Kita mengambil bahwa ibadah kurban kita bisa mewajibkan pada diri kita sendiri, mewajibkan untuk berupaya sebagai bentuk kesungguhan kita dalam fastabiqul khairat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita meyakini ibadah kurban ini sifatnya adalah mustahab, karena di dalam hukum-hukum atau usuluddin, usul agama atau usul Islam, bahwa kurban bukanlah termasuk pondasi di dalam mendirikan Islam. Di dalam pondasi mendirikan Islam itu ada 5, ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi pondasinya Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, salat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Kemudian at-targhibu fil udhiyah. At-targhib, dorongan motivasi di dalam masalah menyembelih kurban. Kenapa sih kita ini dimotivasi untuk selalu bersungguh-sungguh, berlomba-lomba di dalam menyembelih hewan kurban? Kenapa? Bahkan kadang-kadang ada satu kelompok-kelompok perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan bapak-bapak, perkumpulan remaja, mereka bersungguh-sungguh. Bahkan mereka menabung jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. Sebelum datangnya kurban, mereka sudah menabung untuk menyembelih korban. Kenapa seperti itu? Apa yang mendasari itu? Apa yang mendorong seseorang yang mendorong kita sebagai muslim untuk bersungguh-sungguh di dalam masalah korban? Karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Keutamaan-keutamaan yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya disebut dengan as-sunnatul mustahab. Satu amalan yang sunnah, yang dicintai oleh Rasulullah, juga dicintai oleh makhluk, dicintai oleh manusia, dan juga dicintai oleh Allah. Ya, korban itu disenangi oleh semua lapisan masyarakat, disenangi oleh semua lapisan, kecuali makhluk itu sendiri. Ya, mungkin bagi sapi itu sendiri perkara kurban ini suatu perkara yang menakutkan. Tapi sebenarnya mereka pun juga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menjadikan bahimah wal an'am, bahimah itu binatang ternak dan hewan-hewan yang digembala, itu memang diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi pada dasarnya binatang itu mereka tahu apabila mereka disembelih dengan nama Allah, mereka termasuk sebagai makhluk yang melayani dalam kebutuhan manusia. Ini. Dzalikal fadlullah, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, keuntungan atau keutamaan dari pahala orang yang menyembelih kurban. Kurban adalah amalan yang paling utama. Amalan utama itu berarti amalan yang menjadi priority, amalan yang diperhatikan, yang disenangi, yang didahulukan oleh Nabi SAW dan dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha, pada hari raya di bulan Dzulhijjah. Amalan yang paling besar bagi orang-orang selain yang berhaji, ya, selain yang berhaji, amalan yang besar yang utama adalah menyembelih kurban.
Jadi Zulhijjah itu adalah satu bulan yang sangat agung, di mana Allah memerdekakan orang-orang yang berada di Arafah, mau memerdekakan dari siksaan api neraka. Orang-orang yang datang di Arafah, orang yang datang di Arafah dengan melaksanakan ibadah haji, mereka dijamin akan dimerdekakan oleh Allah dari siksaan api neraka apabila niat mereka benar-benar berhaji. Ya. Kemudian disitulah Allah memamerkan orang-orang yang di Arafah dengan para malaikat. Dengan para malaikat. Tanggal 10-nya orang-orang yang berhaji mereka berjalan menuju ke Mina untuk melempar jamarat. Itu juga amalan yang besar, yang utama. Bahkan Allah memamerkan amalan-amalan mereka kepada para malaikat. Nah, bagaimana dengan muslim melaksanakan itu? Mereka diberikan amalan lain yang mereka bisa mencapainya. Kalau sendirian nggak bisa, mereka bisa patungan, mereka bisa berkumpul, bersyarikat untuk mengadakan amalan ini. Yaitu adalah menyembelih hewan korban. Nah, satu hadis yang diriwayatkan dari Bara' bin Azib bin radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabtahu bihi fi yaumina hadza an nusalliya tsumma narji'a fanadhara. Bara' bin Azib bin mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan kita lakukan di hari Raya Idul Adha ini adalah di hari bertepatan dengan hari Raya Idul Adha, ya, di pagi hari. Rasulullah mengatakan bahwa kita akan mengerjakan sholat, an-nusalliyah. Kita akan mengerjakan sholat. Sholatnya disebut dengan sholat Aid atau sholat hari raya. Sholat Id ini bersifat sunnah mustahab, itu tidak bersifat wajib. Seandainya seseorang yang dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, maka ia tidak dibebani untuk mengqadha dari sholat Idul Adha. Apabila dalam keadaan wabah terjadi yang namanya ancaman khauf, baik itu khauf itu dari musuh, ancaman peperangan, ataukah ancaman dari sebuah wabah penyakit, maka apabila seseorang tidak mengerjakannya, tidak mengerjakan sholat id ini, tidak perlu mengqadhanya sebagaimana sholat wajib. Sholat wajib tidak mengerjakan, wajib diqadha kecuali orang yang haid, ya, wajib orang yang haid. Nah, ini hukum dari sholat id. Yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat ialah an-nusalliyah. Tsumma narji'a, kemudian mereka pulang, fananhara, dan mereka menyembelih. Nah, di dalam kalimat ini, tsumma narji'a, ini menunjukkan bahwa menyembelih kurban itu tidak harus di masjid. Tetapi para sahabat Nabi dan para sahabat itu mereka menyembelih kurban itu di rumah masing-masing. Mereka menyembelih kurban di rumah masing-masing, tidak di masjid, tidak di kalangan masjid. Adapun kalau sekarang kita menyembelihnya di kalangan masjid, kawasan masjid, itu karena mungkin supaya orang-orang bisa ngumpul, gampang menemukan. Nah, sebenarnya kurban itu kalau di zaman Nabi yang dibagikan itu daging hewan hidup, ya. Yang dibagikan itu adalah hewan hidup. Pada saat binatang kurban itu dikumpulkan di kawasan masjid, orang-orang Islam mereka mengerjakan sholat Idul Adha. Setelahnya itu mereka kemudian dibagikan kambing-kambing itu. Jadi pada zaman Rasulullah tidak membagikan dalam bentuk daging, tapi dalam bentuk kambing hidup, hewan hidup. Seperti contoh misalkan membagikan sapi diperuntukkan untuk 10 orang. Ini sapi buat kalian 10 orang. Ini kambing diberikan kepada satu keluarga. Nah, seperti itu. Sehingga mereka menyembelih sendiri-sendiri. Maka, nah inilah yang sebenarnya ya, kalau kita cari, adakah dalilnya bahwa menyembelih korban harus berjamaah, harus bergabung dalam satu tempat? Tidak. Ya, tidak. Namun tradisi kita di Indonesia seperti itu, yaitu mengumpulkan hewan kurban, kemudian menyembelih bersama-sama. Tujuannya supaya efektif, orang datang situ minta daging, kemudian cara mengurusnya biar bisa bareng-bareng, yang nggak pernah nyembelih biar ikut di situ sembelihannya, nah seperti itu. Tetapi pada dasarnya
Kalau merujuk pada hadis ini, ketika hewan korban itu telah dibagikan, maka mereka kembali ke rumah masing-masing dan mereka menyembelih kurban di rumah masing-masing. Ya tidak di dalam rumah, ya di luar yang jelas. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Maka barang siapa yang cocok dengan satu amalan ini, mereka mengerjakan seperti apa yang aku kerjakan, faqad asaba sunnatana, maka sungguh dia telah mengikuti kepada sunnahku. Mengikuti pada sunnah yaitu mengerjakan sholat id, kemudian menyembelih hewan kurban. Walaupun tidak ikut menyembelih tidak masalah, ya. Walaupun tidak ikut menyembelih, tetapi maksudnya adalah ikut di dalam mengadakan hewan kurban yang disembelih. Itu harus menyembelih sendiri, tidak harus menyembelih sendiri. Wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahm. Nah, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id atau sebelum sholat id atau sebelum Dzulhijjah, maka itu sama seperti daging biasa yang dia sembelih untuk keluarganya. Artinya itu bukan termasuk dalam kategori udhiyah atau sembelihan yang memiliki keutamaan di bulan Dzulhijjah. Jadi ada orang yang nyembelih misalkan tanggal 9, atau ada yang nyembelih kambing di malam takbirannya. Nah, yang seperti ini oleh Nabi dihukumi bahwa mereka itu tidak mendapatkan pahala kurban, tetapi mereka mendapatkan sedekah biasa sebagaimana seorang yang membeli daging yang dimakan untuk keluarga. Ya, laisa minan nusuk. Maka itu tidak termasuk nusuk, ya, tidak termasuk ibadah kurban yang utama dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, "Annahu qala mal amalu fi ayamin afdala minha fi hadhihi." Nabi bersabda, tidak ada suatu amalan pada hari ini yang paling utama, tidaklah ada suatu amalan di hari ini daripada menyembelih kurban yang paling utama. Artinya selain hewan kurban yang disembelih pada hari Dzulhijjah itu, hari 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, itu tidak ada hari yang utama. Tidak ada hari yang utama kecuali menyembelih hewan kurban. Kemudian para sahabat bertanya, qalu walal jihad? Apakah jihad juga tidak menyamai, jihad tidak menandingi pahalanya orang yang berkorban itu? Nabi mengatakan walal jihad, tidak. Jihad pun tidak bisa menyamai pahalanya orang yang menyembelih hewan korban. Illa kecuali, Nabi mengatakan, illa kecuali rajulun kharaja yukhadiru binafsi wa malik falam yarji'u bisyai'in. Kecuali seorang laki-laki yang ia membawa seluruh harta yang ia miliki untuk berangkat peperangan jihad fisabilillah, lantas ia menghabiskan semua hartanya, jiwa raganya, dirinya, falam yarji biceng, dan tidak ada yang kembali ke rumahnya. Artinya apa? Hartanya habis digunakan untuk jihad fisabilillah dan dirinya pun terbunuh di dalam jihad fisabilillah. Orang yang mati syahid membawa seluruh hartanya, inilah yang baru bisa membandingi, menyaingi, menyamai pada pahalanya orang yang mengerjakan kurban, menyembelih kurban. Kemudian keutamaan berikutnya dari menyembelih hewan kurban, apa sih keutamaan hewan kurban itu? Kenapa kita kok selalu dihimbau kalau di grup Darul Ilmi, kenapa sih kok kita diajak, walaupun kita hanya punya uang 500.000 nggak cukup, tapi kita terus tetap diajak, dianjurkan, karena memang ada keutamaannya. Keutamaan berikutnya adalah kurban merupakan bukti ketakwaan. Kurban merupakan bukti ketakwaan. Ya, satu bukti ketakwaan. Takwaan kepada siapa? Kepada Allah. Satu ketakwaan kepada Allah, ya. Di dalam firman Allah surat Haji, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah Allah itu meminta mendapatkan daging-daging kalian. Kita menyembelih kurban itu, daging-daging itu tidak dipersembahkan kepada Allah, tidak diberikan kepada Allah maksudnya. Dagingnya tidak diberikan kepada Allah. Ya, sebagaimana orang-orang zaman dahulu ketika mereka berkorban, maka Allah memerintahkan api dari langit, kemudian api itu akan menyambar pada kurban-kurban itu. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang kurbannya Qabil dan Habil. Qabil anaknya Adam, Habil juga anaknya Adam. Mereka memperebutkan untuk menikah salah satu dari pasangan yang mereka senangi, yaitu Labuzah. Ya, Labuzah ya. Mereka diperintahkan oleh Nabi Adam untuk berkorban. Maka Qabil mengorbankan hasil panen pertanian yang buruk, sedangkan Habil mengkorbankan ya, memberikan kepada sabilillah, yaitu hewan kurban yang terbaik. Maka Allah mendatangkan api yang menyambar pada kurban mereka, dan Allah menerima sambaran, dan Allah menerima korbannya Habil dan tidak menerima korbannya Qabil. Itu artinya menunjukkan bahwa ketakwaannya Habil itu diterima oleh Allah. Kita menyembelih hewan kurban itu tidak akan dimakan oleh Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Dan darah-darah itu juga tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi yana luhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ketakwaan kalian. Kapan ketakwaan itu sampai? Ketika hewan itu disembelih, sebelum darah itu jatuh ke suatu tempat, maka ketakwaan itu telah datang kepada Allah, telah sampai kepada Allah. Itu telah sampai kepada Allah. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma amil adamiyun min amali yamin nahri habba ilallah min ihraqil am. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, senangi oleh Allah. Kalau kita sudah mendengar satu amalan yang disenangi oleh Allah, ya kita pasti akan memburunya, mengejarnya. Karena apa? Karena yang menjadi harapan kita adalah Allah, yang menjadi tumpuan kita, tujuan utama kita adalah Allah. Pengharapan kita kepada Allah. Tuhan kita, Allah, menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah. Kalau Allah sudah menyenangi satu amalan, maka kita pun akan mengejarnya. Nabi mengatakan amalan di hari ini yang di Yaumun Nahar di tanggal 10 Dzulhijjah yang paling senangnya adalah menyembelih korban, mengalirkan darah korban. Ya. Innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Hewan-hewan kurban itu nanti akan didatangkan di hari kiamat dengan tanduknya yang lengkap, dengan kuku kakinya yang kuat, yang lengkap, bulu-bulunya, wazlafi dan seterusnya ya, dalam keadaan sempurna akan dihadirkan di hari kiamat. Wa inna dama la yaqau min Allah bimakanin qabla yaqa min al-ardi. Sungguhnya darah itu sebelum menetes jatuh di tanah, maka darah itu telah sampai kepada Allah. Maksudnya yang sampai adalah ketakwaan seseorang yang menyembelih korban itu telah sampai kepada Allah. Asalkan di dalam berkorban itu tidak ada sifat pamer, tidak ada sifat ria, tidak ada sifat-sifat yang menghalangi penerimaan amal, maka niscaya ketakwaan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita diterima oleh Allah dengan jalan menyembelih kurban. Dengan jalan menyembelih kurban. Kalau kita mengatakan saya adalah orang yang bertakwa, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah saya pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah saya di kalangan orang-orang yang bertakwa. Tetapi kita tidak menunjukkan ketakwaan kita dengan berkorban, maka salah satu cara menampakkan ketakwaan kita, penerimaan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan melakukan korban. Nah, dari ayat dan juga hadis yang sudah tersebut di atas, ini menunjukkan bahwa Allah tidaklah menilai satu amal itu dari fisiknya, dari bentuk
amalnya, bukan dari bentuk amal, tidak menilai dari fisik amal, ya, tetapi Allah menilai dari sisi ketakwaannya. Allah menilai hamba itu dari sisi ketakwaannya. Orang yang menyembelih hewan kurban, ya, orang yang menyembelih hewan kurban, sedangkan dia orang yang kaya raya, dia menyembelih kurban itu hanya ya seperti buang hajat lah, karena duitnya banyak banget. Dengan orang yang dia tuh mempersungguh bagaimana caranya dia mengumpulkan, dia mengupayakan, dia berdagang siang malam untuk mendapatkan bisa menyembelih kurban, maka tentu penerimaan ketakwaannya, nilai ketakwaannya tentu berbeda. Walaupun nilai fisiknya itu sama atau bahkan berbeda, lebih tinggi orang lain. Tetapi perjuangan ketakwaan ini yang lebih dinilai oleh Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, al-ajru biqadri ta'abin. Pahala itu akan disesuaikan berdasarkan dengan jeripayah seseorang. Kalau seorang itu mencari jeripayahnya itu dengan cara yang berat, semakin berat dia mengupayakannya, maka pahalanya pun semakin besar. Maka bagi kita yang belum sampai saat ini belum mengusahakan untuk kurban, punya uang ditahan-tahan hanya untuk sekedar belanja ke luar negeri, sudahlah. Ya, saat ini di luar negeri lagi banyak COVID, dan kalau kuat dengan karantina pemerintah ya lebih baik. Kalau kita nggak kuat dengan karantina pemerintah ya lebih baik dana-dana yang kita save itu, kita simpan itu sebaiknya kita gunakan sebagai bekal kita menuju Allah. Maka korban merupakan bekal yang paling baik, yang paling disenangi oleh Allah sebagai bekalnya seorang hamba ketika nanti kelak bertemu dengan Allah. Gitu. Hewan-hewan itu akan datang kepada Allah sebagai saksi menunjukkan ketakwaan kita. Menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba yang mengerjakan, menghidupkan sunnah-sunnah dan perintah Allah dan Rasul. Perintah Allah dalam Al-Quran apa sih? Perintahnya menyembelih. Sebagaimana di dalam surat Al-Kawthar, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Fashalli lirabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang benci dengan sunnahmu ini, mereka adalah orang-orang yang putus rahmat, diputus kerahmatannya, tidak mendapatkan syafaat dari Allah di hari kiamat. Ini. Kemudian keutamaan yang ketiga dari mengerjakan menyembelih hewan kurban, yaitu adalah bahwa menyembelih hewan kurban ini merupakan mengerjakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengerjakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ini sudah mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad, mengerjakan pula sunnahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memiliki julukan yaitu Khalilullah. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut juga dengan Ibrahim Al-Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. Itu Ibrahim, Nabi Ibrahim kekasihnya Allah. Ibrahim Khalil. Falamma balagha ma'ahu, dalam firman Allah ya, surah As-Saffat ayat 102, Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ini adalah ujian ketika Nabi Ibrahim diberikan seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Ketika Ismail telah tumbuh dewasa menjadi sosok anak yang cerdas, yang kuat, yang mampu untuk bekerja, mampu untuk berusaha melakukan sesuatu pekerjaan seperti naik kuda, mengambil air, perjalanan jauh, mampu, artinya itu menunjukkan kedewasaan dari Ismail alaihissalam. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah dalam bentuk mimpi untuk menyembelihnya.
Nabi Ibrahim mengatakan, ini arafil manami anni azbahuk. Aku diberi mimpi oleh Allah dan diperintahkan untuk azbahuk, untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Terus apa pendapatmu wahai Ismail? Kemudian Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Ya abad, ya abati. Abad itu adalah bahasa Filistin, ya. Diambil dari bahasa Filistin. Bahasa yang menunjukkan sama seperti ya abi, ya abi. Itu kalimat mereka adalah ya abad, karena Nabi Ibrahim itu bukan orang Hijaz, tapi Nabi Ibrahim itu adalah orang Israel, ya. Ya, Israel itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim, ya. Keturunan Nabi Ibrahim menggunakan bahasa satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan menjumpai aku termasuk orang-orang yang bersabar. Aku akan bersabar menghadapi ujian ini. Wahai Bapak, aku akan bersabar menghadapi ujianmu ini. Aku tidak akan mengeluh, aku tidak akan marah, aku tidak akan memberontaknya. Aku akan bersabar menerimanya. Akhirnya dilakukanlah. Pada saat Allah mengatakan, Allah menceritakan, falamma aslama wa tallahu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah menyerah kepada Allah, telah menyerah artinya telah pasrah, sudah. Seorang bapak diperintahkan menyembelih, dia mengerjakannya. Seorang anak ketika dia harus disembelih atas perintah Allah, maka dia mengerjakannya. Ini as-salama, mereka telah betul-betul menyerahkan diri jiwa raganya hanya kepada Allah. Ini pengorbanan yang luar biasa. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Pernahkah kita berpikir bahwa kita akan menyerahkan nyawa kita untuk sebuah perintah Allah? Ya, kadang-kadang kita diancam saja, kamu kalau ikut ngaji, kamu nggak tak ajak bapak ke misalkan Singapura, pasti alah ikut ke Singapura aja, nggak perlu ikut ngaji. Pernah nggak kita mengorbankan nyawa kita untuk suatu perintah Allah? Ya, pernah nggak? Nah, ini perjuangannya mereka berdua. Falamma aslama, ketika mereka telah menyerahkan diri kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim telah meletakkan pisaunya di pelipisnya, dan pelipisnya Ismail telah diletakkan dan siap untuk disembelih pada saat itu. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian dipanggillah oleh malaikat Jibril, memanggil kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan pada mimpimu, wahyumu, perintah Allah kepadamu. Ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Maka inilah, dengan seperti inilah Allah akan membalas terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ya, termasuk terhadap orang-orang yang berkorban, orang-orang yang melaksanakan sunnah kurban, mereka akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan pembalasan sebagaimana pembalasan pengorbanannya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Ini adalah cobaan yang jelas bagi Nabi Ibrahim, juga bagi kita. Juga bagi kita, apakah kita merasa diberi cobaan dan ujian dengan adanya perintah ini? Iya, jawabannya iya. Ya, iya. Maka pada saat itu Allah mengganti dengan sembelihan yang besar, yaitu berupa kambing, ya, kambing bebas. Kemudian watarakna alaihi fil akhirin, dan kami menjadikan sunnah Nabi Ibrahim ini bagi orang-orang di zaman akhir.
Maka orang yang ikut menyembelih korban, ia telah mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, ia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang sahabat ya, ada seorang sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, ya Rasulullah, ma hadhil adahi. Dia mengatakan, ya Nabi, apa maksud dan tujuan dari kita menyembelih hewan kurban ini? Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnahnya bapakmu, bapak-bapak kalian, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para sahabat bertanya, qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Kemudian apa yang kita dapatkan dari menyembelih kurban ini? Apa benefitnya buat kita? Kalau Nabi Ibrahim kan jelas. Kalau kita itu apa? Nabi mengatakan, bikulli sya'aratin hasanah. Setiap helai rambut dari binatang kurban itu hasanah, satu kebaikan. Kalau kemudian mereka mengatakan, itu kan bulu ya. Sekarang bagaimana dengan bulu yang halus? Bulu yang lembut sekali, yang mungkin tak nampak. Ya. Fasufu ya Rasulullah. Bagaimana dengan bulu yang sangat halus pada hewan-hewan itu ya Nabi SAW. Maka Nabi menjawab, bikulli sya'aratin minas suf hasanah. Walaupun itu bulu itu halus sekali, sangat kecil yang mata kita tidak mampu melihatnya, kalau tumbuh bulu di situ dari hewan sembelihan korban kita, maka itu pun ditulis dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali ila sab'imi'atin sampai 700 au ila masya Allah, atau sekehendaknya Allah, atau sekehendaknya Allah. Kalau kita menyembelih hewan kurban, kalau mau pengen tahu hitungan kebaikannya, coba silahkan hitung berapa jumlah bulu pada hewan itu. Kalau pengen tahu berapa sih pahala kita, kalau misalkan kita ini orang yang berhitung ya, berapa sih pahalanya nih, oleh Nabi sudah dikasih tahu. Hitung berapa jumlah bulunya. Coba. Bulu yang ada di kepala, bulu yang ada di punggung, di pantat, di ekor, di kaki, di perutnya, hitung semuanya kalau kita mampu menghitungnya. Nah, itulah pahala dari orang yang menyembelih kurban. Kalau hewan itu kemudian patungan, apakah satu itu dibagi-bagi? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah tidak mengatakan itu dibagi-bagi, tetapi Allah memberikan pahala terhadap hewan itu berdasarkan hitungan bulu. Artinya apa? Misalkan satu ekor sapi disembelih oleh 7 orang, maka 7 orang itu masing-masing mendapatkan kebaikan sebanyak bulu satu ekor sapi. Sebanyak satu ekor bulu sapi. Ya, itu. Jangan bakhil lah. Saya nggak mau kalau bulu-bulunya itu dibagi-bagi. Enggak, Allah itu nggak pelit kok. Ya. Berdasarkan hadis ini, setiap orang yang menyembelih korban itu mendapatkan pahala dari setiap bulu dari hewan yang disembelih. Insya Allah. Itu kebaikan. Artinya apa? Kalau satu bulu itu satu kebaikan, sama seperti kita beramal satu kebaikan. Ya, kita beramal satu kebaikan, contohnya kita beramal menolong orang, bayarin utang misalkan, itu satu kebaikan, ditulis satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bernilai 10 pahala. Nah, satu binatang itu berapa jumlahnya? Sama seperti mengerjakan kebaikan sebanyak bulu yang ada pada hewan itu. Insyaallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, ya. Imam Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya, keutamaan dari menyembelih hewan kurban itu apa? Tadi sudah 3 itu sudah sebenarnya bagi kita itu sudah kalau kita mau menghitung-hitung 3 itu sebenarnya cukup. Sebenarnya sudah cukup ya. Dengan 3 itu sudah cukup bagi kita. Ini memang satu amalan yang harus dan kudu diperjuangkan keberhasilan untuk mencapainya.
Nah, terus kalau ditambah lagi keutamaan yang lain apa? Keutamaannya yang lain adalah bahwa menyembelih hewan kurban itu menjadi keberkahan bagi para fuqara dan umat muslim. Menjadi keberkahan bagi para fuqara. Ya. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka mungkin dalam hidupnya nggak pernah tahu rasanya daging kambing, itu nggak tahu. Yang namanya beef. Mereka hanya nonton poster-posternya di pinggir jalan, beef burger, beef stick, apa gitu. Ya, foto-foto, video-video di TV, tayangan di TV, masakan daging-daging. Mereka sendiri hanya bisa melihat, mereka tidak mampu untuk membelinya. Maka di hari raya Idul Adha, hari raya Korban adalah hari keberkahan bagi mereka di mana Allah ingin mereka ini mencicipi makanan-makanan dari daging-daging. Maka mewujudkan mimpi mereka dengan kita berkorban itu merupakan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung. Ya, pahala yang sangat agung. Itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sadaqah, sesungguhnya sadaqah, taqa'u fi yadir rahman, akan sampai kepada tangannya Allah yang Maha Pengasih. Qabla an taqa'a fi yadis sa'il, sebelum sampai kepada tangannya orang yang meminta. Kalau kita menyembelih hewan kurban dan kita mempersiapkan untuk para fuqara, para duafa muslim, mereka belum menerima secara fisik. Mereka ngantri kepada kita, kita sedang menyiapkan. Ini pahalanya sudah sampai di tangan Allah. Allah sudah mencatat pahalanya bagi kita. Ya, pahala itu. Wa inna dama la yaqau min Allah bimakanin qabla yaqau 'ala al-ardh. Dan darah-darah yang dituangkan dari 99 itu telah sampai kepada Allah sebelum darah itu jatuh. Ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma mu'minin, mana saja mukmin, siapapun mukmin, at'ama mu'min, memberi makan pada orang iman yang lain. Memberi makan itu apakah mentahan ataukah matang ataukah masih setengah matang, ya. Ala ju'in, atas lapar mereka, at'amahullahu yaumal qiyamah min thimaril jannah, maka Allah pasti akan memberikan mereka buah-buahan dari buah-buahannya surga. Kalau kita memberikan mereka daging, maka Allah akan menyediakan kita buah-buahan yang nikmat di surga, daging-daging yang nikmat di surga. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in saqahullahu yaumal qiyamah min rahiqil makhtum. Siapapun yang memberi minuman kepada para mukmin yang lain, apakah itu duafa ataukah dia, bahkan tidak disebutkan di dalam hadis Nabi ini apakah dia duafa atau bukan duafa. Yang penting memberi makan terhadap mereka karena mereka lapar atau mereka butuh, memberi makan, memberi minum, maka Allah akan memberikan mereka di hari kiamat dengan minuman yang disebut dengan rahiqil makhtum, yaitu arak yang disegel dengan minyak wangi, minyak kasturi. Ini menunjukkan sebuah pahala yang besar. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uryin kasahullah min khudril jannah. Barang siapa memberi pakaian kepada mukmin yang lain, mensedekahkan pakaian kepada orang lain yang mereka membutuhkan pakaian itu, maka kelak dia akan diberikan pakaian yang berwarna hijau di hari kiamat, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ini pahala yang besar bagi jemaah. Kalau kita sadar bahwa kurban ini adalah merupakan keberkahan bagi mereka, maka bersegeralah dengan melaksanakan ibadah kurban. Dan yang terakhir, kurban menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa-dosa kita. Apa yang kita harapkan kepada Allah dari suatu amalan ibadah, yaitu adalah ingin dihapus segala dosa-dosanya. Begitu kan?
Itu adalah tujuan capaian yang menjadi cita-cita kita. Ingin diampuni dosa-dosanya, Allah tidak benci kepada kita, justru Allah senang kepada kita. Satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatika fa'ashhidiha." Berdirilah kamu dan datanglah kamu kepada sembelihanmu. Artinya waktu itu Fatimah itu nyumbang kambing untuk disembelih. Oleh Nabi diperintahkan sana, kamu lihat sembelihanmu, saksikan sembelihanmu. Fa innalaka bi awwali qatratin taqattara min damiha ayaghfir laka ma salafa min dzambik. Maka sembelihan dari hewan-hewan kurban itu, ketika darah yang jatuh pertama kali, dari yang pertama kali itu darah yang sangat lembut sekali, darah yang sangat kecil, yang baru keluar dari kulitnya hewan itu, maka Allah telah mengampuni masalah min dzambik, dosa-dosamu yang telah lampau kamu kerjakan, telah diampuni dosanya oleh Allah. Darahnya ini belum semuanya, belum separuh yang keluar, masih baru darah yang pertama, cerotan yang pertama. Allah telah mengampuni dosa. Kemudian Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, alana khassatan ahlal bait aw lana lil muslim?" Ya Nabi, apakah ini hanya khusus untuk kita saja, ahli bait, keluargamu saja? Apakah ini berlaku untuk semua muslim? Kemudian Nabi mengatakan, balana walil muslimin. Ya, ini untuk keluarga kita dan juga untuk semua umat Islam yang mereka mengerjakan kurban, maka dari tetesan darah yang sudah keluar, baru keluar dari goresannya pisau, itu telah menghapus dosa-dosanya orang yang berkorban. Walaupun tidak disebut namanya, nggak masalah. Ada satu daerah tiba-tiba mendatangkan kambing itu banyak. Nggak ada namanya hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Ketika mau disembelih, ini atas nama siapa ini? Siapa ini? Nggak ada yang tahu namanya, karena itu mau dirahasiakan oleh penyumbangnya. Maka kemudian ya sudah disembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Apakah walaupun tidak disembelih terus nggak nyampe, ya nyampe. Allah itu mengetahui bima ta'maluna basir, semua yang kamu kerjakan Allah Maha melihat. Itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Qasim Al-Asbahani dari Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashidha wa inna laka wala qatratin taqtara min damiha maghfiratan likulli dhanbin ama yajib bilahmiha wa dam yatadaw fi mizanika sab'una dha'fan." Dengan dalam hadis yang lain, ketahuilah wahai Fatimah, Nabi mengatakan kepada Fatimah waktu itu setelah hadis yang tadi, Nabi mengatakan, ketahuilah Fatimah, selain engkau mendapatkan pengampunan dari darah yang baru keluar dari sembelihan itu, maka hasil binatang kurban itu kelak nanti akan datang pada harinya engkau ditimbang di hadapan Allah, dan kambing itu akan dilipatkan sebanyak 70 lipatan, 70 kali. Banyak 70 kali. Kalau sepanjang hidup kita, setiap tahun kita selalu berkorban, begitu banyak hewan korban yang akan memberatkan pada amalan kita, akan menjadi penambah beban berat pada amal kita, dan kita akan menang, kita akan memenangkan di timbangan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jati, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhaha thayyibatan biha nafsuh muhtasiban liudhiyatih." Siapapun yang menyembelih kurban karena kerelaan dirinya, bukan karena terpaksa, bukan karena didorong, bukan karena dituntut, bukan karena dimarahin baru mau kurban, tidak. Tapi memang karena kesadaran hatinya, keinginannya yang sangat kuat, muhtasiban, mencari pahala di hadapan Allah, kanat lahu hijaban minan nar, maka itu akan menjadi hijab, menjadi tutup dari neraka bagi kita. Neraka itu akan ditutupi oleh kurban-kurban itu bagi kita. Walaupun seseorang itu memiliki dosa, ketika dia hendak dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan terhalangi oleh hewan-hewan kurban ini. Artinya apa? Allah sengaja menjadikan hewan-hewan kurban ini sebagai penghalang orang-orang yang berdosa. Ketika ia akan dimasukkan neraka, mereka dihalang-halangi oleh
oleh hewan kurban itu. Kalau dalam hadis yang lain juga, ketika seorang hamba mukmin yang berdosa melewati kontor jembatan justru jahanam, di atas neraka jahanam, maka mereka akan ditolong oleh hewan-hewan kurban mereka. Mereka akan menaiki hewan kurban itu dengan sangat cepat dan mereka akan diselamatkan dari ancaman-ancaman kalalip, ya, kalalip kantol, cantolan-cantolan atau pengait-pengait yang menarik setiap orang yang melintasi kontorah jembatan di atas neraka jahanam. Demikianlah besarnya keutamaan kalau kita tahu, luar biasa ternyata hewan kurban. Kita mengeluarkan uang mungkin tidak seberapa bagi kita. Uang masih bisa dicari, minta sama Allah. Ya, tapi kalau pahala tidak akan dicapai tanpa kita mengusahakannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa menjalankan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada kita, mendatangkan amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah Bapak Ibu jamaah penyampaian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan, saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma bi rahmatika narju fala takilna ila anfusina tarfatan ain wa aslih lana sha'nana kullah. Allahu rabbana la nusyriku bi syai'a ala anfusina wa malina wa dinina. Allahumma raddina bi qadaik wa barik lana fima qaddara lana hatta la uhibba tajila ma kharat wa la takhira ma jalta. Allahumma kfina bi halalikan haramik wa lina bi fadlika man siwak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.